Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku anggota Yayasan Paguyuban Trah Panembahan Senopati ingkang minulya, menjawab beberapa pertanyaan saudara-saudara tentang tata cara berziarah, baik itu ke makam ataupun petilasan-petilasan leluhur. Di sini saya mencoba menyampaikan hal-hal yang biasa saya lakukan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya menyampaikan hal ini saya lebih paham daripada panjenengan sedaya, tidak. Cuman berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, dan apa yang saya laksanakan apabila saya sedang berziarah. Jadi dalam hal ziarah kita bagi dua. Itu yang pertama adalah makam, yang kedua adalah petilasan. Uluk salamnya atau ucapan salam yang kita haturkan biasanya agak berbeda. Kalau ke makam kita biasa sebut nama yang sumare atau yang dimakamkan di situ. Misal kita ke makam Senopaten Kota Gede, kita ucapkan Assalamualaikum Eyang Panembahan Senopati dalah sedaya kaluwarga sedaya ingkang sumare wonten ing papan menika. Berbeda manakala kita berziarah ke petilasan. Meskipun kita tahu itu petilasan siapa, tapi beliaunya yang membangun petilasan itu kan tidak ada di tempat itu. Kita hormat juga, kita sebut Assalamualaikum Eyang. Siapa kita sebutkan namanya, ingkang bangun papan menika. Saha sedaya ingkang mapan lan njagi ing papan menika. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi kita sebut nama yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui seperti kalau di petilasan misalnya Assalamualaikum katur dumateng sedaya ingkang mapan wonten papan menika utawi sedaya ingkang jagi ing papan menika, bukan dalam rangka kita mensyirikkan atau menduakan makhluk seolah-olah kita memuja, bukan, tapi kita menghormati. Ibarat panjenengan sedaya pinanggih dengan saudara yang lain uluk salam, entah itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau yang sejenis itu. Jadi makhluk gaib itu bukan berarti kita tidak melihat itu terus mereka tidak ada. Eksistensi atau keberadaan mereka itu tetap ada, sekalipun kita tidak melihat melalui mata kepala kita. Nah, kita sebagai orang yang beradab, bertata krama, bersopan santun, seyogianya juga menghormati keberadaan-keberadaan yang tidak kasat mata. Setelah kita uluk salam, kita masuk dengan tata cara, dengan busana, dengan hal-hal yang berlaku di daerah itu. Seperti kalau di makam Senopaten Kota Gede atau Pajimadan Imogiri itu punya tata cara tersendiri, harus menggunakan busana peranaan. Di tempat lain mengikuti yang berlaku di tempat tersebut. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah setelah kita marak sowan berada di nisan, di sampingnya, entah itu di depan, di belakang, atau di tempat yang agak jauh, kita ucapkan sekali lagi Assalamualaikum Eyang siapa, kita sebutkan asmanya. Setelah itu kita mulai lakukan doa. Jadi kalau kita sebagai orang Islam tentunya biasa kita lakukan tawasulan ya, kalau orang-orang biasa nyebut. Jadi saya biasa menggunakan, pertama kali yang wajib adalah kepada Rasulullah. Karena tanpa melalui wasilah Rasulullah, percuma kita membaca Fatihah, Ikhlas, istighfar, sholawat, dan lain-lain, kalau tidak kita awali dengan ditujukan kepada Rasulullah sebagai pemegang kunci rahmat Allah untuk alam semesta.
ya menurut saya pribadi mohon maaf niku percuma, tidak akan sampai kepada yang kita tuju. Makanya wasilah penyebutan kepada Rasulullah sebagai pembuka itu sangat wajib menurut saya. Jadi saya biasa lakukan misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarafin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbil kiram wa ila arwahil a'immatil arba wa iyal masayikhina. Kita sebut kalau misalnya kita mengikuti tarekat tertentu atau tidak memiliki tarekat tertentu, ya kita sebut wa masayikhina, tadi para syekh-syekh kita, para guru-guru kita sebutkan. Nah, selanjutnya wa khususun, dari khusus katur dumateng ingkang sumare wonten papan dunung menika kadosta Eyang Panembahan Senopati bin Eyang Ki Ageng Pemanahan bin Eyang Ki Ageng Ngenis bin Eyang Ki Ageng Selo bin Eyang Ki Ageng Getas Pendowo bin Eyang Ki Ageng Bondan Kejawan bin Prabu Brawijaya kang pungkasan dalah sedaya kaluwarganipun, sedaya putra wayah, sedaya keturunan lan leluhuripun. Wa khususon dumateng Eyang Ki Ageng Giring saha sedaya keluarga, sedaya putra wayah, sedaya keturunan lan leluhuripun. Wa khususon dumateng Eyang Ki Juru Mertani lan sedaya kaluwarga, sedaya putra wayah, sedaya keturunan lan leluhuripun. Wa khususon dumateng Eyang Ki Ageng Penjawi lan sedaya kaluwarga, sedaya putra wayah, sedaya keturunan lan leluhuripun. Wa khususon dumateng ingkang sumare wonten ing papan dunung punika lan para wali ing tanah Jawa menawi saged dipun sebat setunggal bilih bapa setunggal, khususipun dumateng bapa lan ibu kula, simbah-simbah kula dipun sebutaken asmanipun. Wa khususon dumateng sedaya kaum muslimin lan muslimat lan dumateng sedaya titah ing alam donya punika awit jaman ingkang rumiyin, jaman sakmenika lan jaman kang bakal tumeka, lahumul Fatihah. Menika biasa ingkang kawula laksanaken. Jadi hal-hal demikian itu insya Allah menjadi wasilah bagi kita. Selanjutnya kita baca Al-Fatihah minimal 7 kali. Kenapa 7 kali? Kalau saya pribadi punya pemahaman 7 itu ibaratnya nek wong Jawa itu pitulungan saka Gusti Kang Maha Kuwasa. 7 itu juga menunjukkan membuka langit, tahapan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 bacaan Al-Fatihah. Termasuk banyak rahasia dari angka 7 itu. Jadi Fatihahnya itu kita niatkan untuk membuka, karena Al-Fatihah artinya adalah pembuka atau kunci. Selanjutnya kita lanjutkan, kita tambahkan dengan Al-Ikhlas. Minimal 3 kali. Kenapa 3 kali? Insya Allah sesuai hadis Rasulullah, sabda Rasulullah, membaca Al-Ikhlas 3 kali itu insya Allah fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran sekali. Bisa dilanjut kemudian dengan sholawat, istighfar, la ilaha illallah, tahlil, dan segala macam yang lain. Bisa juga dibacakan Yasin kalau memang waktunya memungkinkan. Setelah itu kita membaca doa. Doa itu ditujukan untuk memohonkan ampun dan rahmat kepada yang sumare di papan tersebut atau di makam tersebut, juga memohonkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita yang masih hidup. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita berziarah ke petilasan? Secara umum yang kita lakukan, kita baca hampir sama.
Karena meskipun itu petilasan, petilasan orang suci, petilasan orang yang dekat di sisi Allah, itu insya Allah juga sama memberikan fadilah sebagaimana kita berziarah bertemu langsung dengan yang membangun tempat tersebut. Jadi tidak perlu ragu apakah itu petilasan, saya nggak akan ke petilasan, jangan. Sebaiknya jangan berpikir seperti itu, karena itu juga merupakan salah satu syiar dari beliau-beliau pada masa lalu. Jadi kita hormati, kita tawasulan seperti itu. Nah, mengenai tadi saya sampaikan kita uluk salam kepada yang tidak kasat mata, ya kita hormati keberadaan yang di situ. Jangan sampai kita datang ke tempat tersebut ngajak gelut, ibaratnya seperti itu. Ada, saya pernah melihat. Mohon maaf, bukan berarti saya keminter, bukan. Ada satu petilasan, ada orang yang memang dia bahasanya itu santri cekek, kalau orang bahasa Jawa ya, dari kecil sampai tua itu hidupnya memang kalangan santri. Bacaannya, amalannya banyak sekali. Di antara bacaan-bacaan tersebut adalah untuk ngusir jin. Nah, begitu dia masuk suatu tempat petilasan yang dibaca, mohon maaf, salah satu hizib atau bacaan-bacaannya khusus untuk berperang melawan pasukan jin. Ya, akhirnya mohon maaf, jin-jin yang menunggu di sana, padahal itu adalah jin-jin santrinya beliau-beliau yang dulu sama-sama hidupnya itu ngaji belajar kepada beliau yang membuat petilasan di situ. Begitu dibacakan ya hizib itu, maut, kocar kacir pada lari tunggang langgang. Meskipun jin itu juga udah masuk Islam. Karena ada hal-hal yang sebagaimana manusia, meskipun Islam ada juga yang nuwun sewu, terkadang tata cara kehidupannya dalam bermasyarakat, bersosialisasi juga tidak mengikuti aturan Islam sebagaimana mestinya. Sehingga begitu ketemu orang yang agak keras, ya dia tidak nyaman. Jadi demikian singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.